Ryan Cherky tak ragu-ragu menerima tawaran Manchester City, sebab Cherky yakin City bisa membuatnya jadi pemenang Ballon d'Or layaknya Rodri. Cherky pun berharap bisa menjawab ekspektasi publik City lewat performa apik di atas lapangan. Bahkan Cherky punya mimpi besar meraih Ballon d'Or sebagai pemain City, layaknya Rodri tahun lalu. Antoine Griezmann masih membel. Griezmann kembali gagal mencetak gol saat Atletico Madrid dicukur juara Eropa, Paris Saint-Germain, 0-4 di Piala Dunia Antar Klub 2025. Antoine Griezmann tidak mampu berbuat banyak melawan PSG. Mantan pemain Barcelona ini tercatat cuma melepaskan satu tembakan di sepanjang permainan, satu-satunya percobaan Atletico yang mengarah ke gawang lawan. Dengan kegagalan ini, Griezmann berarti sudah mandul selama 17 pertandingan berturut-turut alias 998 menit. Pemenang Piala Dunia 2018 itu terakhir kali mengukir namanya di papan skor ketika menyumbang sebiji gol Atletico Madrid dalam hasil imbang 4-4 melawan Barcelona di semifinal leg pertama Copa del Rey, April silam. Tottenham Hotspur puas dengan performa penyerang muda asal Prancis Mathys Tel. Maka dari itu, The Lilywhites mempermanenkan Tel. Tel diikat kontrak sampai tanggal 30 Juni tahun 2031 dan bergabung lagi dengan tim pada sesi pramusim awal Juli. Tel gabung bayar dari Rennes pada 2022 tapi kesulitan bersaing di lini serang tim itu. Paris Saint-Germain terus menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer musim panas ini. Klub raksasa Ligue 1 itu dikabarkan tengah dalam tahap lanjut untuk mengamankan tanda tangan bek tengah Bournemouth asal Ukraina, Ilya Zabarnyi, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 60 juta euro, menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto. Transfer ini bisa menjadi titik balik penting dalam karir Zabarnyi yang baru berusia 22 tahun, sekaligus kehilangan besar bagi Bournemouth, yang akan melepas salah satu pemain paling konsisten mereka sepanjang musim tahun 2024-25. Bagi PSG, langkah merekrut Zabarnyi adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyuntikkan darah muda penuh semangat ke dalam skuad. Mereka ingin menciptakan fondasi baru berisi pemain muda bertalenta dengan pengalaman di liga besar Eropa. Bagi para supporter Bournemouth, 60 juta euro dari PSG adalah tawaran yang sulit ditolak namun menyisakan rasa pahit. Zabarnyi bukan hanya aset finansial, tetapi juga simbol dari kesuksesan strategi rekrutmen klub yang cerdas dan visioner. Paris Saint-Germain meneruskan tren kemenangan usai menggasak Atletico Madrid 4-0 di Piala Dunia Antar Klub 2025. PSG turut unjuk keganasan di sepanjang tahun ini. Squawka mencatat, PSG telah mengemas total 105 gol dalam 36 pertandingan usai pergantian tahun. Itu artinya, PSG mencetak rata-rata 2,9 gol per pertandingannya. Bagaimanapun, ketajaman PSG ini menjadi alarm bagi rival-rival raksasa Prancis itu di Piala Dunia Antar Klub 2025. Botafogo mengalahkan Seattle Sounders 2-1 dalam laga penyisihan grup B Piala Dunia Antar Klub 2025. Juara bertahan Copa Libertadores itu kini berpeluang besar lolos ke fase gugur. Dengan hasil ini, Botafogo duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Paris Saint-Germain yang menghajar Atletico Madrid 4-0. Seattle duduk di urutan ketiga dengan nil poin, unggul selisih gol dari Atletico. Bek Liverpool Jarell Quansah mengklaim dirinya sudah siap jadi pemain inti. Apakah ini indikasi Quansah bakal cabut musim panas ini? Sejauh ini baru Bayer Leverkusen yang dikabarkan tertarik memboyongnya. Namun, seiring berjalannya bursa transfer, Quansah diyakini bakal ditaksir banyak klub. Seakan mengamini rumor yang ada, Quansah merasa kalau dirinya sudah siap untuk mengemban tugas sebagai bek inti. Juventus kabarnya harus mengeluarkan setidaknya 55 juta euro jika menginginkan Matteo Retegui dari Atalanta pada bursa transfer musim panas ini. Retegui mengklaim gelar Capocannoniere alias top skor Serie A pada musim ini berkat catatan 25 golnya bersama Ladea. Namun demikian, Juve perlu merogoh kocek dalam untuk mendatangkan bintang timnas Italia itu, yang kabarnya bernilai 55 juta euro, sebagaimana diwartakan oleh La Repubblica. Menurut arta yang sama, Retegui juga masuk sebagai pemain incaran AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Ryan Cherky ternyata punya motif pribadi, yang memperkuat alasannya gabung Manchester City. Ia punya dendam ke rival sekota Man City, Manchester United. Cherky kini tak sabar memulai karir bersama tim barunya, dimulai dengan tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Namun ajang Premier League jadi yang amat dinantikannya, karena menunggu pertemuan dengan Manchester United. Saya tak suka saat Manchester United menang atas Lyon, sebab saya seorang Lyonnais. Sekarang saya menunggu pertandingan untuk membunuh mereka, kata Cherky dikutip BBC.
Saya di sini untuk memenangi semua pertandingan, imbuhnya. Mantan gelandang Arsenal, Jack Wilshere mengungkapkan bahwa mantan timnya membutuhkan lebih dari sekadar striker baru untuk merebut gelar Premier League musim depan. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertandingan Amal Solskjaer yang akan datang. Wilshere memuji konsistensi Arsenal sebagai salah satu tim terbaik Premier League dalam 2 tahun terakhir. Namun, dia menyayangkan kegagalan tim untuk mengubah performa tersebut menjadi gelar. Banyak analis berpendapat Arsenal hanya perlu merekrut striker top untuk menjadi juara. Wilshere menepis anggapan sederhana ini dengan tegas. Mikel Arteta sebelumnya menjanjikan transfer window yang besar bagi Arsenal musim panas ini, tetapi rencana mereka untuk mendatangkan Victor Gyökeres tampaknya menemui jalan buntu. Sayangnya, mimpi Gyökeres berseragam Arsenal mungkin harus tertunda. Media Portugal, Record, melaporkan bahwa The Gunners telah membekukan transfer tersebut setelah Sporting menolak 2 penawaran mereka. Penawaran pertama Arsenal bernilai 55 juta euro, 47 juta pound plus 10 juta euro, 8,5 juta pound bonus. Sementara penawaran kedua Arsenal merupakan paket total 70 juta euro, 60 juta pound. Presiden Sporting, Frederico Varandas, bersikukuh tidak akan melepas Gyökeres di bawah klausul rilisnya yang mencapai 85 juta pound. Bahkan, ia menyindir agen pemain yang disebutnya memperkeruh situasi. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United makin tak menentu menjelang musim baru. Setelah masa peminjamannya bersama Aston Villa berakhir, spekulasi kepindahannya pun kembali mencuat. Di tengah belum jelasnya arah karir, Rashford memilih memulai latihan pramusim lebih awal. Ia terlihat berada di Marbella, kawasan selatan Spanyol, untuk menjaga kebugarannya. Menurut laporan Mundo Deportivo, Rashford sedang fokus meningkatkan kondisi fisik. Ia ingin menghapus keraguan soal kebugaran dan riwayat cederanya. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memburu penyerang Liverpool, Darwin Núñez, dalam bursa transfer musim panas ini. Núñez sendiri sebelumnya telah dikaitkan dengan Napoli, namun kini Rossoneri juga masuk dalam daftar peminat. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Darwin Núñez masuk dalam daftar target Milan untuk memperkuat lini serang musim depan. Striker Uruguay itu mulai kehilangan tempat di Liverpool meski masih memiliki kontrak hingga 3 tahun ke depan. Liverpool dikabarkan tidak akan melepas Núñez dengan harga murah. Mereka mematok nilai transfer sekitar euro 45-50 juta, mengingat dulu mereka membelinya dari Benfica dengan harga 75 juta euro plus bonus 25 juta euro. AC Milan semakin intens dalam upaya merekrut gelandang Granit Xhaka dari Bayer Leverkusen. Beberapa sumber terpercaya mengkonfirmasi adanya pembicaraan baru antara kedua klub akhir pekan lalu. Rossoneri dikabarkan siap menawarkan Malik Thiaw sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Bek serbaguna berusia 23 tahun itu ternyata sudah lama menjadi target Bayer Leverkusen. Yang menarik, Xhaka sendiri dikabarkan sangat antusias dengan kemungkinan bergabung ke San Siro. Gelandang timnas Swiss itu diyakini cocok dengan skema pelatih baru Milan, Max Allegri. Chelsea masih belum berhenti memburu striker baru meski sudah mendatangkan Liam Delap dari Ipswich tahun awal bulan ini. Klub asal London tersebut dikabarkan akan mencoba mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli pada bulan Agustus dengan harga yang lebih murah dari banderol 63 juta pound yang telah ditetapkan klub Italia tersebut. Menurut jurnalis Turki, Serdar Ali Çelikler, Chelsea sedang merencanakan tawaran untuk Osimhen dan berharap bisa mendapatkannya dengan harga diskon. Meski Galatasaray juga berminat, Osimhen dikabarkan lebih memprioritaskan kepindahan ke Premier League dan tidak tertarik bergabung secara permanen dengan klub asal Turki itu. Massimiliano Allegri dan Iglitare dikabarkan akan bertemu dengan Mike Maignan dan mencoba meyakinkan sang penjaga gawang bertahan di AC Milan. Manajemen AC Milan kini berupaya keras untuk mempertahankan kiper asal Prancis tersebut. Menurut laporan calciomercato.com, kegagalan Chelsea untuk menyelesaikan transfer tepat waktu jelang Piala Dunia antar klub memberikan Milan kesempatan untuk memperbaiki situasi. Pekan depan, klub berencana mengadakan pertemuan penting yang melibatkan pelatih baru, Massimiliano Allegri, dan direktur olahraga anyar, Iglitare. Pertemuan ini bertujuan untuk meyakinkan Maignan bahwa proyek jangka panjang Milan tetap menjanjikan dan kompetitif, dengan visi untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa. Joshua Kimmich mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan rencana transfer musim panas Bayer, setelah gagal mendapatkan Florian Wirtz. Sang gelandang berbicara menjelang pertandingan pembukaan Bayer di Club World Cup melawan Auckland City hari ini. Pemain berusia 30 tahun yang belak-belakan tersebut memberi isyarat ketidakpuasannya dengan rencana transfer klub, menyarankan bahwa klub perlu mengatasi opsi serangan mereka setelah kepergian Leroy Sané dan Thomas Muller.
Kimi berkata, Anda harus bertanya kepada klub apa rencana mereka. Tentu saja, Anda memiliki perasaan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, dengan Flo tidak datang, dengan Leroy pergi, dengan Thomas pergi. Saya terkejut bahwa Sane pergi ke Turki. Saya tidak menduganya, namun, itu adalah keputusannya dan dia pasti memiliki alasan untuk itu. Manchester City dikabarkan ingin mendatangkan Michele Di Gregorio dari Juventus yang akan mereka plot untuk menggantikan peran Ederson Moraes. Dalam perkembangan yang agak tak terduga, Michele Di Gregorio muncul sebagai pemain Juve terbaru yang dikaitkan dengan transfer ke Manchester City. Menurut laporan Calcio Mercato, City tertarik dengan kiper tersebut, menganggapnya sebagai pengganti potensial untuk Ederson Moraes jika kiper Brasil itu memutuskan hengkang. Di Gregorio, yang baru saja bergabung dengan Juventus dari Monza, telah membuat kagum dengan keterampilan shot stopping dan distribusinya, atribut yang sesuai dengan profil kiper modern yang mahir dalam menggiring bola. Ketertarikan City dianggap lebih dari sekadar gosip spekulatif, mereka dilaporkan memantau situasi dengan saksama dan siap mempertimbangkan pendekatan serius jika Ederson pergi. Hal ini menempatkan Juventus dalam posisi sulit, mereka harus mempertimbangkan nilai mempertahankan pemain baru yang menjanjikan dibandingkan potensi keuntungan finansial dari penjualan yang menguntungkan. Penyerang Real Madrid, Brahim Diaz, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Arsenal di jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Defensa Central, Arsenal dikabarkan tengah mengalihkan fokus perburuan pemain depan mereka ke bintang Real Madrid, Brahim Diaz. Langkah ini muncul seiring upaya serius manajer Mikel Arteta untuk memperkuat lini serang yang belum optimal, dengan harapan mendatangkan setidaknya satu penyerang tengah dan satu pemain sayap kiri demi meningkatkan daya saing mereka meraih gelar utama musim depan. Arsenal dikabarkan siap menggelontorkan hingga 50 juta euro untuk memboyong playmaker serba bisa ini, sebuah biaya yang terbilang signifikan. Liverpool dikabarkan harus memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United pada musim panas tahun ini. Liverpool dikabarkan tengah mengincar bintang Newcastle United, Anthony Gordon, di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan The Sun, Gordon ditaksir bernilai fantastis, mencapai 100 juta pound. Spekulasi ini muncul mengingat kebutuhan Liverpool akan amunisi tambahan di lini sayap. Pertanyaan besar kini terletak pada kesediaan Liverpool untuk menggelontorkan dana sebesar itu. Dengan rencana mendatangkan banyak pemain baru musim panas ini, menghabiskan 100 juta pound untuk Anthony Gordon bisa menjadi tantangan finansial yang signifikan. Liverpool berharap dapat merekrutnya dengan harga yang lebih wajar, namun masih harus dilihat apakah kedua klub dapat mencapai kesepakatan. Pada usia 24 tahun, Gordon masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pemain kunci bagi Liverpool jika transfer ini berhasil diselesaikan. Fenerbahce dikabarkan memberikan tawaran menggiurkan untuk mendatangkan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur pada musim panas tahun ini. Fenerbahce dikabarkan siap membuat gebrakan di bursa transfer dengan memboyong bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, ke markas mereka. Menurut laporan Vicajes, klub raksasa Turki tersebut telah mengajukan kontrak bernilai fantastis, mencapai 12 juta euro per tahun, kepada pemain internasional Korea Selatan itu. Upaya ini disinyalir sebagai bagian dari keinginan manajer Jose Mourinho untuk berani dengan mantan anak asuhnya di Spurs. Legenda AC Milan, Cafu, memberikan dukungan kepada Rossoneri untuk mendatangkan Luka Modric dari Real Madrid setelah Piala Dunia antar klub. AC Milan disebut-sebut sebagai klub paling serius dalam upaya merekrut Modric. Menurut laporan Football Italia, raksasa Serie A itu bahkan telah mencapai kesepakatan awal dengan sang gelandang setelah pembicaraan di awal Juni. Namun, Modric sendiri membantah rumor tersebut dengan menegaskan bahwa belum ada kepastian. Dukungan juga datang dari legenda AC Milan, Cafu, yang mengisyaratkan bahwa klub masih perlu melakukan lebih banyak upaya untuk meyakinkan Modric bergabung. Ambisi Arsenal di bursa transfer musim panas 2025 semakin jelas, dengan fokus utama kini tertuju pada Nico Williams, winger muda berbakat milik Athletic Bilbao yang tampil gemilang di La Liga dan bersama timnas Spanyol. Menurut laporan dari Sport Witness, The Gunners telah mengambil langkah nyata untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Bahkan disebutkan bahwa Arsenal siap mengaktifkan klausul pelepasan senilai 53 juta pound yang tercantum dalam kontrak sang pemain. Transfer ini tidak akan menjadi saga panjang seperti banyak kasus lainnya. Klausul pelepasan 53 juta pound membuka jalur cepat bagi Arsenal. Syarat utamanya kini tinggal, apakah Williams bersedia pindah ke Premier League. Jika Arsenal mampu mencapai kesepakatan personal dengan pemain, maka peluang merekrut Nico Williams sangat besar, bahkan di tengah persaingan sengit dari raksasa-raksasa Eropa.
Tijani Reijenders tak butuh waktu lama menerima pinangan Manchester City. Sebab, Tijani akan lebih mudah meraih trofi bersama Citizens. Tijani merasa City adalah klub yang tepat untuk memenuhi ambisinya meraih trofi bergengsi. Sebab selama 2 musim berseragam Milan, Tijani baru bisa meraih Piala Super Italia.